Salam berjua-jua. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Apa kabar kalian semua pemirsa? Good morning. So pemirsa, hari ini saya siapkan sarapan untuk singgem saya pemirsa. Sambal semalam tuh masih ada. Tadinya saya mau masak menu lain, cuman karena udah agak lambat. Apa nakku? Jadi saya buat yang simpel-simpel saja. Kata suami saya janji ada lauk dia untuk pergi kerja lah, dia lapar. Sebab ini musim hujan, sekarang pun masih hujan pemirsa. Jadinya lapar cepat. Tapi kalau hujan-hujan gini kerja potong buah, kena saja pokok itu. Kena saja pokok itu, air semua jatuh sayang, basah habis baju. Hah? Tak ada, dia memang macam itu hitam. Cium bau. Memang macam ini dia, tak apa. Dia lagi mau kena kopi keluar dari kulit kan? Tak ada, macam itu juga giling. Dia sangat wangi tuh. Ini sisa nasi semalam. Sekarang saya nak kasih panas. Nah. Sampai Januari, hujan lah selalu. Ya kan pemirsa? Tengoklah. Nanti kutip lah, ini plastik-plastik banyak ada sini. Ya, sudah pulang saya kan pemirsa. Banyak tugas minum itu. Ais minum buang. Bila masa saya minum ais buang situ darlingnya, insya Allah ini. Yo, mana mau letak ini, adoy? Kurangkan air lah. Kalau tak kena air dia cepat busuk. Apa yang letak sana cili? Ini ambil dulu plastiknya cili. Nih. Ini baru tapi itu lama. Ini saya goreng pemirsa. Ini untuk Ami Mboy. Oh, dia orang ada lagi semalam kan. Ami. Mboy jangan bagi telur. Mboy makan telur dia gatal. Jadi saya goreng ikan bilis saja untuk dia. Nanti campur sama sambal semalam. Hah? Habis aku. Sudah, tapi lagi banyak. Bawang merah saya kebetulan yang ada hanya bawang merah besar sih. Jadinya ya udah. Karena ini yang ada bawang merah besar, iris-iris aja. Semalam saya pulang itu pemirsa, saya takut sekali itu bag saya itu keberatan sebab saya beli bagasi 20 kilo kan. Rupanya ditimbang semalam baru 700 gram. Syukur saya pikir. Sebab ada di depan saya itu dia lebih 13 kilo. 13 kilo atau lebih 5 kilo nggak tahu deh. Pokoknya semalam itu dia jemput istri dia lah, istri dia orang Indonesia juga. Suami dia orang Malaysia juga gitu. Jadi muatan barangnya itu lebih. Jadi mereka itu disuruh bayar 580.000. Mungkin sama suaminya itu nggak ada duit atau udah ditukar, saya juga tidak tahu ya. Jadi mereka buang, ada beberapa makanan yang mereka buang gitu. Sebenarnya saya boleh lagi tambah dalam 1 kilo berapa gitu. Ditambah lagi kita kan ada, dia masing-masing ada 7 kilo boleh bawa di pesawat. Nah dia itu udah ditolak semua, masih lagi keberatan gitu pemirsa. Jadi nggak tahu kenapa dia nggak bayar gitu, nggak bayar. Ya udah barangnya itu dikeluarkan semua, udah gitu dibuang ke tong sampah. Kebanyakan yang dikeluarkannya itu adalah makanan. Kalau saya lebih bagus saya keluarkan pakaian. Makanan itu kayaknya makanannya itu semuanya udah dibuat dari kampung gitu, dibuat sama saudara kok mau balik kampung kan, dimasakin gitu. Jadi saya nampak dia keluarkan itu dodol. Ada lemang gitu, pokoknya masakan yang dimasak itu dan dimasaknya itu nggak mudah ya, kayak dodol lemang itu masaknya itu susah. Jadi lemang itu dia udah buka, dia potong-potong, dia letak dalam satu balang gitu, satu bekas gitu pemirsa. Yang itu semua dikeluarkannya lah, itu semua dia balut pakai box. Kita cekak itu kotak lah, dia masuk dalam kotak semua. Dan itu semua yang dia keluarkan dan dibuangnya ke tong sampah, ya kan rugi ya. Kalau saya ingat pun, kalau saya muatan saya lebih, saya keluarkan baju juga. Karena ada beberapa baju yang saya bawa itu masih belum terlalu kering, baju madeban. Tapi kalau baju saya, semua saya tinggalkan. Kebanyakan saya tinggalkan lah. Saya bagi ada ipar saya. Saya bawa ini baju mamak saya ini. Saya bilang kalau saya nanti rindu boleh saya pakai, saya bilang. Ini saya bawa, itu pun yang saya ambil yang paling buruk. Yang memang udah nggak bisa lagi dipakai mamak saya, udah sempit. Itu saya bawa. Ini saya masukkan garam.
Sekarang kalau kalian mau pulang, apalagi kalau yang lain bandara saya tak tahu lah, tapi kalau pulang melalui bandara udara Medan ya, itu masuknya itu agak susah sih pemirsa. Karena sampai kalian di airport, turun dari pesawat, kalian harus mengisi biodata kalian melalui komputer gitu. Jadi kalian harus ngetik dengan posisi di belakang kalian itu orang ramai berantur berpuluh-puluh orang itu. Jadi kalau kita lama kan, orang belakang itu akan agak bising karena mereka juga mau cepat-cepat keluar secepatnya gitu. Nanti kalian isi biodata kalian semuanya. Udah gitu, kalau kalian membawa handphone, misalnya handphone itu kalian mau bawa ke saudara kalian kan, kalian juga harus isi handphone itu. Yang diisi itu, misalnya handphone itu brandnya apa, jenis apa, RAM berapa, memori dia berapa, belinya di mana, gitu. Pokoknya semua harus diisi gitu pemirsa untuk persediaan kalian. Nah selesai nanti kalian isi semua, kalian akan print satu code gitu. Dia akan printkan satu code. Nah kalian tunjuk code itu, dia scan, baru kalian akan keluar pemirsa gitu. Makanya kalau yang nggak pandai komputer, berjam-jam lah kalian berdiri di sana. Kalau di Penang kalian mau check-in, harus check-in melalui online check-in. Kalian harus download aplikasi AirAsia. Udah gitu kalian akan download secara online. Selesai kalian check-in, kalian tunjuk bukti check-in kalian itu ke pekerja AirAsia yang ada di counter tuh, and then dia akan bagi baru dia akan bagi kepada kalian untuk timbang kita punya bag. Udah gitu dia akan bagi nomor kursi kita untuk boarding gitu pemirsa. Jadi semuanya harus dibawa online. Jadi kemarin itu kita agak kelam kabut sekali. Kenapa? Karena waktu kita pulang pertama itu belum berlaku peraturan seperti itu. Kita hanya check-in seperti biasa, datang ke counter, tunjuk tiket kita, and then dia akan uruskan gitu. Kalau sekarang kalian harus login dulu ke AirAsia, and then kalian akan check-in secara online, nama, nomor paspor semua. Lepas itu nanti sudah selesai check-in, tunjuk. Udah gitu pemirsa, di Penang International Airport dia tidak mempermasalahkan lagi itu vaksin ya. Mereka tidak menyinggung lagi pasal vaksin, kamu udah vaksin ke belum ke, enggak ditanya lagi itu pokoknya. Tapi kalau di Medan kalian turun dari pesawat, udah gitu kalian udah scan yang udah kalian type di komputer, lepas itu kalian mau pergi berjumpa dengan pengecekan paspor, kalian akan dicek dulu apakah sudah vaksin atau belum. Kalau misalnya kalian warga negara Indonesia dan kalian udah vaksin di Indonesia, tunjuk. Kalau tidak bawa surat vaksin, bukti vaksin itu tunjuk aja KTP kalian, dia akan cek sendiri. Tapi kalau misalkan kalian itu vaksinnya di luar negara, contohnya di Malaysia, kalian tunjuk aja terus bukti. Kadang-kadang tuh kita kalau ganti handphone, ganti nomor handphone kan MySejahtera kita tuh udah hilang ya. Jadinya kalian kalau ada yang buku tuh boleh tunjuk buku, tapi kalau itu pun hilang, tunjuk aja paspor, dia akan cek. Gitu. Kadang-kadang saya terkilan juga lah pemirsa. Semalam itu saya pulang ke Indonesia. Jadi sama petugas immigration itu didampaknya paspor anak saya paspor Malaysia kan. Ini immigration yang ada di Medan ya. Jadi katanya sama saya udah ada entah apa katanya pun permanen, pokoknya udah ada macam IC merah gitu. Saya bilang nggak ada, saya masih pakai paspor Indonesia. Udah gitu katanya gini, oh kamu berkawin sama orang Malaysia? Iya. Berapa lama mau tinggal di sini? Negara kita pulang kan. Saya bilang 1 minggu. Sudah beli tiket balik? My God. Saya bilang sudah, mana tengok. Kita pulang ke negara kita kok. Kenapa kita harus dibatasi pula tinggal di negara kita sendiri kan? Kalau tadi saya masuk ke Malaysia, orang Malaysia tanya kayak gitu ya nggak apa-apa ini. Tapi orang Malaysia nggak tanya loh, orang suami saya ada di sini kan. Itulah saya pun, kenapa pula ini kita kok pulang ke negara kita sendiri, udah dibuat kayak warga asing aja kan. Udah gitu, saya kan bawa paspor Indonesia. Udah gitu saya nggak mau berantur dengan Indonesian lah. Sama petugas itu katanya, mbak berantur di sini. Saya disuruh berantur dengan warga asing, warga negara luar gitu, orang luar negara gitu. Kalau di sini pula enggak, saya mau keluar, saya berantur dekat warga negara asing, kata petugasnya, udah kamu ikut nomor 8 aja gitu. Jadi untuk warga negara Malaysia kan, jadinya nggak perlu berantur panjang-panjang.